Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Analisa Sumber dan Penggunaan KAS. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota. Yang pertama saya sendiri, Intan Nur Alfia. Yang kedua, Meilindah Aisyah Putri. Yang ketiga, Fatmawatul Aziza. Yang keempat, Cindi Andriana. Yang kelima, Nuria Firanti. Dan yang keenam, Dwi Wardah. Sifat laporan sumber dan penggunaan KAS. Laporan perubahan KAS atau Cash Flow Statement atau laporan sumber dan penggunaan KAS disusun untuk menunjukkan perubahan KAS selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber KAS dan penggunaan-penggunaannya. Laporan sumber dan penggunaan KAS menggambarkan atau menunjukkan aliran atau gerakan KAS, yaitu sumber-sumber penerimaan dan penggunaan KAS dalam periode yang bersangkutan. Laporan sumber dan penggunaan KAS ini akan digunakan sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan KAS di masa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada. Sumber dan penggunaan KAS. KAS merupakan aktiva yang paling liquid atau merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Oleh karena itu, KAS harus direncanakan dan diawasi dengan baik penerimaan maupun penggunaannya. Sumber penerimaan KAS suatu perusahaan. 1. Hasil penjualan investasi jangka panjang. 2. Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk KAS. 3. Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik jangka pendek atau wesel maupun hutang jangka panjang atau obligasi, serta bertambahannya hutang yang diimbangi dengan penerimaan KAS. 4. Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain KAS yang diimbangi dengan adanya penerimaan KAS. 5. Adanya penerimaan KAS karena sewa, bunga, atau dividen dari investasinya, sumbangan, hadiah, maupun adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada periode-periode sebelumnya. Sedangkan penggunaan atau pengeluaran KAS dapat disebabkan karena adanya transaksi-transaksi sebagai berikut. 1. Pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun jangka panjang serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya. 2. Penarikan kembali saham yang beredar maupun pengambilan prive oleh pemilik perusahaan. 3. Pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. 4. Pembelian barang dagang secara tunai. 5. Pengeluaran KAS untuk pembayaran dividen, pajak, denda, dan sebagainya. Transaksi yang tidak mempengaruhi KAS. Yang pertama, adanya pengakuan atau pembebanan depresiasi, amortisasi, dan depresiasi terhadap aktiva tetap, intangible asset, dan wasting asset. Biaya depresiasi ini merupakan biaya yang tidak memerlukan pengeluaran KAS. Yang kedua, pengakuan adanya kerugian piutang baik dengan membentuk cadangan kerugian piutang maupun tidak, dan penghapusan piutang karena piutang yang bersangkutan tidak dapat ditagih. Yang ketiga, adanya penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki karena aktiva yang bersangkutan telah habis disusutkan atau sudah tidak dapat dipakai lagi. Yang keempat, adanya pembayaran stok dividen, adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba, dan adanya penilaian kembali atau revaluasi terhadap aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan.
Terhadap transaksi-transaksi yang tidak mempengaruhi kas tersebut, harus dilakukan jurnal penyesuaian atau dilakukan jurnal adjustment dan reversal jurnal. Berikut ini kami sajikan contoh kasus yang kami berikan. Bisa dilihat di tabel perbandingan antara tahun 1977 dan 1978 mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut ini kami sajikan contoh kasus dari PT Indirasari, laporan sumber dan penggunaan kas. Sumber kas diperoleh dari 1. Hasil operasi selama tahun 1978. Laba bersih sebesar Rp521.900. Ditambah dengan penurunan piutang wesel sebesar Rp250.000, penurunan perskot biaya Rp9.000, kenaikan hutang gaji Rp131.500, depresiasi aktiva tetap. Jadi totalnya sebesar Rp474.000. Jadi laba bersih ditambah kenaikan dengan penurunan totalnya Rp995.900. Di sini saya menjelaskan penurunan piutang wesel sebesar Rp250.000 pada laba bersih itu ditambah. Kenapa? Karena jumlah uang yang diterima melebihi penghasilan pada periode itu. Lalu penurunan perskot biaya sebesar Rp9.000 ditambah pada laba bersih. Karena pengeluaran uang lebih kecil daripada biaya yang dibebankan pada periode itu. Lalu, kenaikan hutang gaji. Hutang gaji juga ditambahkan pada laba bersih yang diperoleh, karena dalam menentukan laba tersebut harus dikurangkan terhadap penghasilan sebesar biaya gaji yang masih terhutang. Artinya, jumlah pengeluaran uang lebih kecil daripada biaya gaji yang dibebankan pada periode tersebut. Lalu, kenaikan cadangan depresiasi. Adanya depresiasi harus ditambah kembali pada laba bersih. Kenapa? Karena biaya depresiasi merupakan biaya yang tidak memerlukan pengeluaran uang, dan seandainya jika penghasilan pada periode tersebut tidak dibebani dengan depresiasi, maka laba bersih yang diperoleh akan lebih besar lagi. Lalu Rp995.900 tadi dikurangkan dengan kenaikan piutang dagang sebesar Rp288.600, kenaikan persediaan Rp105.300, penurunan hutang dagang Rp102.800, penurunan hutang wesel Rp25.000. Jadi totalnya Rp521.700. Jadi tadi laba bersih ditambah dengan kenaikan dikurangi dengan kenaikan atau penurunan totalnya Rp474.200. Nah, kenapa piutang dagang itu harus dikurangkan pada laba bersih? Karena uang yang diterima dari penjualan itu lebih kecil daripada penghasilan. Kemudian kenaikan persediaan mengakibatkan
laba bersih harus dikurangi. Kenapa? Karena pembelian barang dagang lebih besar daripada harga pokok yang dibebankan pada penjualan periode yang bersangkutan. Lalu penurunan hutang dagang itu berarti pengeluaran uang untuk pembelian barang yang dijual lebih besar daripada harga barang yang dibebankan pada periode tersebut. Artinya adanya pengeluaran uang untuk membayar hutang pada periode sebelumnya. Kenapa? Karena penurunan hutang harus dikurangkan terhadap laba bersih yang diperoleh karena merupakan penggunaan dari kas. Lalu turunnya hutang wesel itu berarti adanya penggunaan kas untuk pembayaran hutang wesel. Setelah itu yang kedua yaitu penjualan modal saham sebesar Rp600.000. Jadi totalnya itu Rp1.074.200. Sedangkan penggunaan kas untuk 1 pembelian gedung sebesar Rp400.000, 2 pembelian alat kantor Rp150.000, dan 3 pembayaran hutang obligasi sebesar Rp150.000. Jadi penggunaan kas totalnya Rp700.000. Jadi Rp1.074.200 dikurangi penggunaan kas sebesar Rp700.000, total kenaikan kas sama dengan Rp374.200. Dari mana penggunaan kas? Penggunaan kas untuk pembelian gedung sebesar Rp400.000 dan alat kantor sebesar Rp150.000 dapat diketahui secara langsung dari adanya kenaikan pos-pos yang dianggap adanya pembelian secara tunai. Jadi yang terakhir itu jumlah kenaikan kas sebesar Rp374.200 itu disebabkan adanya sumber-sumber penerimaan sebesar Rp1.074.200 dan penggunaannya hanya sebesar Rp700.000. Jumlah kenaikan kas ini itu sama dengan jumlah perubahan rekening kas yang nampak dalam neraca yang diperbandingkan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang tepat. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.